Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh barokah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kemuliaan, keutamaan dan berbagai fadilah kepada kita semuanya, sehingga siapapun yang bertemu dengan bulan yang mulia ini dan dia melaksanakan amal soleh, beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang Allah ungkapkan kepada kita tentang bulan yang penuh barokah ini, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan siam, melaksanakan puasa. Dan di antara tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya takwa itu? Menarik apa yang diungkapkan oleh para ulama, para sahabat. Kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau menyebutkan bertakwa adalah kalian mentaati Allah, bukan bermaksiat kepada Allah. Kalian mengingat Allah, bukan melupakan Allah. Kalian bersyukur, bukan kufur. Sementara kalau sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengungkapkan takwa bukan sekedar orang tidak melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, dia berhati-hati untuk tidak melakukan kecuali sesuatu yang benar-benar diperintahkan oleh Allah dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang cukup menarik, apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan takwa dengan kalimat yang cukup menarik bagi kita. Beliau sebutkan takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wa qana'atu bil qalil wastidadu liyaumir rahil. Takwa menurut beliau ada 4 hal. Yang pertama adalah orang yang mereka menghadirkan rasa takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, orang yang merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi takut kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ada hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadirkan rasa takut dalam dirinya, dia senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal dia dalam timbangan kebaikan, dalam timbangan keridhaan Allah, dalam timbangan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan keridhaan dalam itu. Al-khawfu minal jalil, orang yang menghadirkan rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang beliau ungkapkan adalah wal amalu bitanzil, orang yang mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu mengamalkan apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada kita. Seorang muslim menerima dengan sepenuh hati apa yang datang dari Allah, meskipun kadang merasa belum cocok, belum pas, karena sesungguhnya keimanan bukan pas atau tidak pas, tetapi adalah penerimaan secara penuh hati apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya, kemudian dia terima dengan sepenuh hati untuk maksimal mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wal amalu bitanzil, dia mengamalkan apa yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan. Ini adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
wal qanaa'atu bil qalil. Qanaah, orang merasa cukup meskipun sedikit. Mengapa takwa adalah qanaah? Karena dengan orang itu merasa cukup apa yang Allah berikan, maka akan muncul husnudon. Apapun yang akan Allah berikan kepada dia, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan mendatangkan kebarokahan hidup. Bukan sedikit atau banyaknya, tetapi kebarokahan hidup yang datang yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaa'atu bil qalil. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sehingga apapun yang Allah berikan adalah baik bagi dia, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Yang keempat, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah wastidadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan untuk hari istirahat. Kapan hari istirahat? Hari setelah datangnya kematian, karena di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga Rasul menyebutkan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang bijak adalah orang yang menyiapkan hidupnya untuk kehidupan setelah kematian. Kalau Anda siapkan hidup untuk sekarang, hakikatnya hidup Anda untuk dunia. Tetapi kalau siapkan hidup sekarang untuk kehidupan yang akan datang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengiringi hidup sekarang, kebahagiaan sekarang, dan juga kebahagiaan yang akan datang. Dia punya visi yang panjang, yaitu kehidupan setelah kematian. Orang yang bertakwa adalah wastidadu liyaumir rahil. Dia mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal abadi, yang dimulai dengan datangnya sakaratul maut, dengan peristiwa setelahnya sampai kiamatul kubro, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan di dunia. Karena itulah sahabat-sahabat yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan kita menempa untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat dan indahnya ketika bulan yang Allah berikan kepada kita menjadi bagian ketika keluar dari bulan itu, orang-orang yang penuh dengan ketundukan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesengajaan untuk menyiapkan bekal-bekal di dunia menuju kesempurnaan hidup di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita keluar di bulan yang penuh barokah ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dawan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Ramadan